Welcome to my journey. Disimak baik-baik ya video etika profesi guru. Jangan sampai terlewati teman-teman. Teman-teman sekalian, insya Allah di dalam video ini saya ingin membahas terkait profesi keguruan dan guru profesional. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa allazi an'ama alaina wahada walazi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muttafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas beberapa poin terkait mata kuliah etika profesi guru. Nah, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, menjadi seorang guru tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan atau orang lain bayangkan. Mereka menganggap hanya dengan memegang kapur, membaca buku pelajaran, maka cukup bagi mereka untuk berprofesi sebagai guru. Ternyata salah dan bukan loh teman-teman. Untuk menjadi guru profesional tidak mudah. Harus memiliki syarat-syarat khusus dan harus mengetahui seluk-beluk teori pendidikan. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian mau tahu bagaimana sih cara untuk menjadi seorang guru profesional itu, disimak baik-baik ya video dari saya. Stay with me and don't go anywhere. Teman-teman sekalian, berbicara mengenai profesi, pada hakikatnya profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut persyaratan baik khusus maupun istimewa, sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Pada umumnya, masyarakat awam memaknai kata profesionalisme bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan pada hampir setiap pekerjaan. Muncul ungkapan, misalnya ada seorang penjahat profesional, ada seorang guru profesional, supir profesional, bahkan tukang ojek profesional. Nah, dalam bahasa awam pula, seseorang disebut profesional jika cara kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya pun memuaskan. Dengan hasil kerjanya itu, seseorang akan mendapatkan uang atau imbalan lainnya. Nah, itu yang disebut dengan melakukan pekerjaan secara profesional. Sampai sini paham kan teman-teman? Suatu profesi pada umumnya berkembang dari suatu pekerjaan yang kemudian berkembang menjadi matang. Selain itu, dalam bidang apapun, profesionalisme seseorang ditunjang oleh 3 hal. Tanpa ketiga hal ini dimiliki, sulit seseorang mewujudkan profesionalismenya. Ketiga hal itu ialah diantaranya ada keahlian, yang kedua ada komitmen, dan yang terakhir ada keterampilan yang relevan, yang mana membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme. Ketiga hal itu pertama-tama dikembangkan melalui pendidikan, prajabatan, dan selanjutnya ditingkatkan melalui pengalaman dan pendidikan ataupun latihan dalam suatu jabatan tersebut. Karena keahlian yang tinggi, maka seseorang akan disebut dengan profesionalisme. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada prinsip profesionalisme, yaitu well educated, well trained, well paid, yang artinya berpendidikan baik, berlatih baik, dan bergaji tinggi. Ketika kita ingin menjadi seorang guru profesional, harus kita perhatikan poin-poin berikut ini ya teman-teman. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya. Demikian pula tentang proses belajar. Selanjutnya, memiliki secukupnya pengetahuan dan pengalaman tentang seni mengajar. Sebagai guru, kita juga harus menguasai sepenuhnya pengetahuan dan kepemahaman tentang fak atau bidang disiplin ilmu atau studi yang diajarkan. Mengingat begitu pentingnya peranan hubungan antara guru dan peserta didik dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, maka guru dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang positif.
Guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif agar siswa bersedia terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran. Ada 5 fungsi guru dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, manajer, yang kedua, fasilitator, yang ketiga, moderator, yang keempat, motivator, dan yang kelima, evaluator. Berbicara terkait profesi, sebetulnya apa saja sih syarat-syarat profesi? Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Harus memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut, serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Nah, syarat selanjutnya memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Syarat selanjutnya, seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Teman-teman sekalian, guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh orang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan atau lebih khusus bagi proses pembelajaran yang diperankan oleh guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Paling sedikit ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni yang pertama, guru berfungsi sebagai pengajar. Yang kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas. Yang keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Yang kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Dan yang terakhir, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, keenam tugas dan tanggung jawab di atas merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga menyangkut pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa. Sebagai calon pendidik, kita harus benar-benar mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita nanti agar kita dapat menjadi seorang guru yang profesional. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, semoga paham dan bermanfaat. Syukron ala kulli ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.